Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nasria Lukman, untuk membahas teori-teori yang berkaitan dengan otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, pada kesempatan hari ini, tak terasa kita sudah di pertemuan keempat atau minggu keempat melakukan proses daring di rumah. Semoga semua tetap semangat ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua materi saja. Yang pertama, proses kegiatan administrasi keuangan di perusahaan, dan yang kedua adalah petugas administrasi keuangan. Nah, sebelum kita berlanjut, jangan lupa di like videonya serta di subscribe channelnya. Oke, kalau sudah kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, adapun kompetensi dasar pada pertemuan hari ini, yang pertama itu masih sama ya dengan video-video yang lalu, yakni pengetahuannya memahami ruang lingkup administrasi keuangan dan keterampilannya itu mengelompokkan ruang lingkup administrasi keuangan. Oke, adapun tujuan yang membedakan adalah tujuan pembelajaran kita ya pada video yang lalu. Di sini itu tujuannya adalah satu, kalau yang lalu pengertian, fungsi, manfaat. Nah, sekarang kita beralih ke peserta didik mampu memahami proses kegiatan administrasi keuangan di perusahaan. Nah, yang kedua, peserta didik mampu membedakan petugas administrasi keuangan yang ada di perusahaan. Jadi ada dua poin yang harus kalian kuasai di sini. Kalian mampu memahami proses kegiatan administrasi keuangan perusahaan, dan yang kedua, kalian mampu membedakan tugas dari petugas administrasi keuangan itu sendiri. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah proses kegiatan administrasi keuangan di perusahaan. Oke, Ibu lupa ya sampaikan bahwa pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir di KD 3.1 untuk pembahasan materi ajar. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan mengadakan ulangan harian atau evaluasi dalam bentuk soal pilihan ganda ya. Ibu siapkan soalnya di kuisis saja seperti itu. Oke, jadi tolong diperhatikan baik-baik materinya. Oke, adapun proses kegiatan administrasi keuangan di perusahaan, yang pertama itu melakukan pencatatan transaksi barang dan jasa. Nah, artinya kegiatan utama administrasi keuangan dalam perusahaan yakni dengan melakukan pengelolaan kegiatan administrasi keuangan barang dan jasa. Kegiatan administrasi keuangan barang dan jasa dilakukan dengan mencatat alat yang digunakan sebagai bukti sahnya suatu transaksi dalam perusahaan. Nah, melakukan pencatatan bukti transaksi itu sangat penting. Hal ini dikarenakan dapat digunakan sebagai media untuk memonitor usaha dalam perusahaan. Nah, umumnya perusahaan itu menggunakan bukti kas masuk dan bukti kas keluar dalam perusahaannya. Nah, kalau bukti kas masuk itu adalah bukti yang digunakan apabila seorang bendahara kas kecil itu menerima sejumlah dana dari bendahara umum sebuah perusahaan. Itu bukti kas masuk digunakan. Nah, sedangkan bukti kas keluar digunakan apabila uang yang tadinya diterima oleh bendahara kas kecil ingin dibelanjakan untuk beberapa hal, maka digunakanlah bukti kas keluar seperti itu. Nah, Ibu tidak terlalu membahas perbedaannya di sini karena akan ada materi atau teori yang membahasnya ini pada pertemuan selanjutnya seperti itu. Oke, next. Dalam perusahaan biasanya kita kenal dua bukti ya, yaitu bukti intern dan bukti ekstern. Nah, bukti intern di sini adalah bukti transaksi yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri sehingga tidak melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya bukti memorial, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Nah, sekali lagi Bu jelaskan bahwa bukti intern itu adalah bukti yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dan dipergunakan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyaksikan video yang ada di tayangan ini. Kita bisa lihat. Oke, di sini ada satu bukti kas masuk. Oh, yang kedua ada bukti kas keluar. Nah, ada memo
seperti itu. Itu bukti intern ya. Sedangkan bukti ekstern, kita bisa lihat di sini, kalau bukti ekstern itu adalah bukti transaksi dari luar perusahaan. Bukti ekstern adalah bukti yang melibatkan pihak luar. Artinya, bahasa kasarnya adalah ketika ada bukti yang masuk ke dalam perusahaan kita, maka itulah yang disebut sebagai bukti ekstern. Kita lihat nih contohnya seperti kwitansi, nota kontan, faktur, debit, kredit, cek, dan bilet giro. Itu artinya semua berasal dari luar perusahaan, masuk ke dalam perusahaan kita. Itu namanya bukti ekstern. Nah, kita bisa saksikan videonya di sini. Ada faktur, nota kontan, nota debit, dan sebagainya. Itu ya, ada beberapa. Nah, untuk mengefisienkan waktu karena kita dibatasi oleh waktu, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, adapun nota kontan. Apa itu nota kontan? Nah, nota kontan adalah bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan barang secara tunai. Itu nota kontan. Biasanya nota kontan itu dibuat 2 lembar ya, Nak. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada nota debit. Nota debit itu adalah bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli. Artinya, jika terjadi nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli. Artinya jika terjadi kesalahan pengiriman atau terjadi kerusakan barang, biasanya kita menggunakan nota debit seperti itu. Oke, nota kredit. Sedangkan nota kredit itu atau kredit memorandum adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang dijual secara kredit, retro penjualan, atau pengurangan harga faktur karena barang sebagian rusak atau kualitas tidak sesuai dengan pesanan, seperti itu. Oke, adapun faktur penjualan. Faktur penjualan itu faktur penjualan biasanya dikirim oleh pemasok bersamaan atau setelah pengiriman. Itu faktur penjualan. Bisa kalian lihat gambarnya. Sedangkan cek biasanya kalian temukan ini di bank ya. Cek itu merupakan surat perintah kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek pada orang yang tertera namanya dalam cek. Jadi, cek itu garis besarnya biasanya dikeluarkan oleh perusahaan. Surat perintah kepada orang lain yang menandatanganinya untuk membayar sejumlah uang, seperti itu. Nah, selanjutnya kwitansi. Ini tidak asing untuk kalian ya. Kwitansi itu adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Biasanya seperti pada saat kalian masuk ke sekolah ini, ada kwitansi yang diberikan ya di tempat kalian mengambil baju, itu salah satu kwitansi. Oke, yang kedua, tadi kan itu yang pertama melakukan pencatatan transaksi barang dan jasa, yang kedua melakukan pencatatan transaksi keuangan. Nah, untuk mendapatkan sebuah laporan keuangan tahap pertama, maka yang dibutuhkan adalah pencatatan. Nah, pencatatan di sini adalah proses berupa menulis dan mencatat bukti transaksi yang diterima ke dalam pos yang sesuai. Ada beberapa laporan keuangan yang bisa kita gunakan, misalnya laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Kenapa Ibu belum perlihatkan contohnya di sini? Karena mengenai laporan-laporan ini kita akan bahas satu-satu di pertemuan selanjutnya, atau kita akan kerjakan satu-satu, lihat apa perbedaannya antara laporan yang satu dengan laporan yang satunya lagi, seperti itu. Jadi pada pembahasan kali ini kita cuma membahas garis besarnya saja. Oke, di sini ada poin C ya, surat menyurat. Nah, surat menyurat di sini dalam rangka memudahkan komunikasi antara pemasok dan pelanggan, dilakukan surat menyurat. Nah, biasanya pada saat kalian kelas 10 ya, mengenai kearsipan dan korespondensi, kalian itu sudah diajarkan bahwa surat yang digunakan untuk keperluan jual beli itu biasa disebut dengan surat niaga, seperti itu. Oke, selanjutnya poin C di sini ada pajak. Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat, seperti itu. Nah, rakyat yang membayar pajak itu biasanya tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung. Kenapa? Karena biasanya pajak itu digunakan untuk kepentingan umum, seperti contohnya memperbaiki jalanan rusak, seperti itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada video pembelajaran hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan kembali di Google Classroom atau di WhatsApp yang kita gunakan ya, seperti itu. Atau di kolom komentar juga bisa berkomentar, Ibu, kenapa saya belum paham mengenai ini. Jadi kalian bisa artinya mempertanyakan kembali atau kita sama-sama mendiskusikan kembali, seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini untuk teori mengenai proses kegiatan administrasi keuangan perusahaan cukup sampai di sini. Kita akan bahas mengenai petugas administrasi keuangan di perusahaan, tapi di video selanjutnya, seperti itu. Oke, jangan lupa ya untuk di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.